Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak-anak semua pagi ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah luar biasa. baik, Bu. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Kalian nggak mau nanya balik kabar Ibu gitu? Ibu apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Nah, kalian tahu nggak tujuan kalian masuk ke dalam Zoom meeting nih karena apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Ada yang tahu? Kayaknya kalau sama guru BK mau itulah, Bu, cerita-cerita curhat. Nah, jadi Ibu jelaskan ya. Jadi Ibu sengaja mengumpulkan kalian di dalam Zoom meeting ini dikarenakan kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, apakah kalian sebelumnya pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Saya belum, baik. Bu. Belum jadi pernah, sebelum Ibu ngomong, apa? Siapa yang bicara tadi? Saya, Bu. Udah pernah ya, Ariska ya? Belum, Bu. Oh, belum. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu konseling kelompok, jadi Ibu pengen berperkenalan gitu kepada kalian semua dulu ya. Kalian udah saling kenal satu sama lain? Ada yang udah, ada yang belum, Bu. Nah, baik. Coba kita sekarang masuk kepada sesi perkenalan ya. Coba siapa nih? Anak cowok satu-satunya di dalam grup kita ini. Perkenalkan diri sama hobi dan kelas ya. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Al-Adri. Saya berasal dari kelas IPS 1. Hobi saya itu mungkin kayak demo, Bu, atau apa namanya itu, Bu? Mungkin saya terinspirasi dari aktivis 08. Nah, mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih Ilham. Selanjutnya ini pakai jiwa hitam semua ya nih anak-anak nih. Nah, selanjutnya bisa nih Aura, coba Aura. Perkenalkan diri. Baik, perkenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Aura Disinta, bisa dipanggil Aura. Hobi saya rebahan, Bu. Astagfirullahalazim. Jadi ya udah coba selanjutnya perkenalan ini Dea Femini di sini namanya. Coba perkenalan, Nak. Assalamualaikum, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dea Femini Putri, biasa dipanggil Putri. Hobi saya berenang. Saya dari kelas 12 IPA 4, Bu. Salam kenal semuanya. Salam kenal Dea. Yang terakhir nih ada Ariska di sini namanya. Siapa namanya, Nak? Nama kepanjangan hobi dan kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ariska Dwi Putri. Hobi saya menyanyi. Saya berasal dari kelas 12 IPS 2, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Wah, berarti di sini mantap-mantap ya hobinya. Kecuali nih ada nih suka rebahan memang ya Aura. Iya, Bu. Kalau tapi kalau apa aja, Bu? Kalau weekend gitu. Oh, weekend. Nah, jadi kalian semua udah saling kenal nih kan satu sama lain. Bu. Nah, Ibu sekarang mau memperkenalkan diri juga ya. Perkenalkan, nama Ibu Rihadatun Diva. Kalian bisa manggil Ibu Diva. Jadi di sini Ibu adalah sebagai pemimpin kelompok pada diskusi kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, Ibu pengen kita membaca doa terlebih dahulu biar kegiatan kita ini berjalan lancar ke depannya. Jadi Ibu pengen Ilham nih untuk memimpin baca doa pada pagi hari ini. Silakan Ilham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sebuah kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih anak. Semoga kegiatan kita ke depannya berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tadi Bu mau menjelaskan apa sih itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah sebuah diskusi konseling yang dilakukan antara pemimpin kelompok dan anggota kelompok dengan cara memecahkan suatu permasalahan melalui dinamika kelompok. Nah, di sini pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok anak-anak. Jadi di dalam konseling kelompok ini terdapat beberapa asas. Kalian tahu apa asas yang ada di dalam konseling kelompok? Nggak tahu, Bu. Belum tahu. Belum tahu, Bu. Nah, jadi biar Ibu kasih tahu ya. Jadi di dalam konseling kelompok ini terdapat beberapa asas. Salah satunya itu adalah asas kerahasiaan, keterbukaan. Di sini Ibu mengharapkan nanti kalian jangan ada yang kalian sembunyikan permasalahan kalian gitu. Jadi kayak saling terbuka aja di dalam anggota kelompok ini. Dan asas kerahasiaan ini jika teman-teman kalian bercerita, janganlah sampai cerita ini tersebar keluar gitu ya anak-anak. Jadi apakah kalian udah paham? Sudah, Bu. Jadi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, kalian ingin berlangsung berapa lama, berapa menit, atau berapa jam gitu? Menurut saya 45 menit boleh, Bu. Apakah ada opsi lain? Menurut saya 1 jam pelajaran aja, Bu. 40 menit. Ilham Ariska ada memberi opsi? Saran saya 45 menit, Bu. Ilham 45 menit juga? Iya, Bu. 45 menit aja, Bu. Baik ya, kita sepakat waktu diskusi kegiatan konseling kelompok ini 45 menit berlangsung. Jadi, siapa nih yang berani menceritakan permasalahannya terlebih dahulu di dalam kegiatan diskusi konseling kelompok ini? Ada yang berani? Saya, Bu. Wah, Ariska duluan ya, Dea, karena Ariska tadi nunjuk tangan pertama. Baik, jadi Ibu harapkan teman-teman semua bisa mendengarkan cerita Ariska dan permasalahan Ariska ini dengan baik ya. Silakan Ariska. Baik, terima kasih Bu udah memberi saya waktu. Baiklah, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang saya hadapi pada saat ini, Bu. Jadi kan Bu, saya bertiga bersaudara kan Bu. Saya ini anak terakhir Bu. Jadi yang pertama itu abang saya, yang kedua itu kakak saya, dan yang terakhir saya Bu. Jadi abang sama kakak saya itu udah dokter gitu Bu. Jadi kan tinggal saya Bu yang masih sekolah gitu. Nah, jadi kan orang tua saya ini karena melihat kakak dan abang saya ini dokter, jadi dia tuh pengen saya tuh mengikuti jejak kakak dan abang saya gitu Bu. Tapi di sisi lain saya kan jurusan IPS kan Bu, otomatis pelajaran mau ke kuliah nanti kan pasti saya nggak tahu tentang jurusan kedokteran kan Bu gitu. Apalagi juga basic saya tuh nggak ada di situ Bu gitu. Saya tuh nggak suka jurusan itu gitu Bu. Saya tuh pengen ke jurusan hubungan internasional Bu gitu. Nah, tapi orang tua saya tuh di satu sisi menyuruh saya untuk mengikuti jejak abang dan kakak saya Bu gitu Bu. Sudah Ariska? Sudah Bu. Jadi di sini intinya kamu itu nggak pengen ya kuliah di kedokteran sama seperti kakak dan abang kamu. Baik, kita simpan dulu ya permasalahan Ariska. Selanjutnya Ibu ingin siapa yang berani nih menceritakan permasalahannya? Saya, Bu. Baik, kepada Aura, Ibu silakan. Baik, Bu. Saya izin menceritakan permasalahan saya, Bu. Jadi permasalahan saya itu, Bu, saya kan punya adik tuh, Bu. Jadi asal di rumah saya tuh sering kayak kelahi sama adik saya karena orang tua saya tuh kalau apa-apa adik saya yang pengen ini, pengen itu dibeliin. Tapi kalau saya kayak nggak dibeliin gitu, nanti gitu, Bu. Jadi kayak saya tuh asal adik saya dibeliin sesuatu, saya tuh kayak kurang suka gitu, Bu. Itu sih, Bu, permasalahan saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi ceritanya kamu cemburu ya sama adik kamu, Aura. Ya, bisa dikatakan begitu, Bu.
Oke, baik. Jadi yang setelah Aura ini siapa yang pengen menceritakannya? Ilham atau Dea terlebih dahulu? Ilham aja, Bu. Halo, Ilham. Kamu nggak apa-apa Baik, terakhir, Bu. Dea? Nggak apa-apa, Bu. Udah biasa. Oh, baik. Ilham, silakan menceritakan permasalahannya. Baik, Bu. Jadi, Ilham mengiranya ini tidak permasalahan ya, Bu. Tapi datang di konseling kelompok ini kan Ilham mau cari solusi. Ilham tuh lebih terinspirasi dari cerita aktivis 98. Nah ini Bu, ini Almet Abang Ilham yang kemarin udah jadi orasi atau demo di kampus Bu. Jadi karena niat Ilham tuh kayak ngikutin jejak Abang yang kayak suka-suka demo, jadi orang tua tuh udah kayak nilai udah salah niat untuk masuk kampus Bu. Jadi maunya Ilham tuh Bu, kalau udah masuk kampus, mau di jurusan manapun, Ilham tuh mau jadi orang yang aktif organisasi atau orang yang mau menyampaikan sebuah perubahan atau membuat sebuah perubahan yang lebih maju sehingga dari kaum generasi milenial ini Bu memiliki semangat juang yang tinggi akan nasionalisme. Nah mungkin itu saja Bu demi mempersingkat waktu. Baik, terima kasih Ilham. Jadi permasalahan nggak masalah ya nih berarti, cuman kayak pengen butuh solusi gitu ya. Jadi Ilham nih pengen lebih suka berorganisasi gitu di kampus. Baik, yang terakhir ini ada Dea nih. Coba kamu bisa menceritakan permasalahan kamu? Bisa, Bu. Ibu harapkan teman-teman semua mendengar permasalahan Dea dengan baik ya. Baik, Bu. Bisa dimulai, Bu. Iya, silakan Dea. Nah, jadi gini, Bu. Saya di kelas, dulu sebenarnya saya anak pindahan gitu, Bu. Pindahan, dulu saya dari SMA Binsus, pindah ke SMA sekarang, Bu. Nah, jadi ceritakan saya tuh jadi anak baru gitu, Bu. Cuman gara-gara anak baru, saya jadi kayak kurang disukai, Bu, di kelas. Teman-teman tuh beranggapan bahwa kayak anak baru tuh kayak anak yang jahat, anak yang tukang buat masalah. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu, Bu. Saya pindah karena orang tua saya juga pindah tugas gitu, Bu. Sudah Dea? Sudah, Bu. Ter-unmute? Udah. Nah. Berarti, tapi sebenarnya dia nggak kayak gitu anaknya kan? Enggak, Bu. Serius enggak, Bu? Berarti orang-orang nggak suka sama kamu gitu ya? Iya, Bu. Iya. Baik, di sini berarti kalian udah membuka cerita tentang permasalahan apa yang ada di diri kalian pada saat ini. Jadi Ibu pengen nih bertanya untuk kalian, kan nggak mungkin semua anggota di dalam kelompok ini untuk dibahas permasalahannya sekarang kan. Jadi kita angkat dulu nih satu permasalahan pada hari ini gimana? Ya, boleh, Bu. Boleh, Bu. Setuju, Bu. Ya, setuju, Bu. Nah, anak-anak pengen permasalahan siapa nih yang diangkat hari ini? Permasalahan Dea boleh tuh, Bu. Menurut saya permasalahan Aura, Bu. Aduh, ini Ilham, permasalahan siapa yang pengen diangkat? Mungkin dari permasalahan saudari Dea, Bu. Dia. Kalau Dea sendiri dari permasalahan siapa pengen diangkat? Menurut saya pribadi sepertinya permasalahan si Ariska, Bu. Soalnya kan itu menyangkut masa depan dia juga, Bu, gitu. Kayaknya di sini ya permasalahan Ariska ya. Soalnya itu udah menyangkut masa depan, bukan untuk Ariska aja, tetapi bisa jadi pelajaran untuk anak-anak ibu yang lain. Bagaimana Ariska? Apakah mau permasalahannya diangkat pada hari ini? Boleh, Bu. Yang lain sepakat nggak? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Nah, baik. Jadi Ibu minta sama Ariska
untuk menceritakan lebih detail lagi apa permasalahan yang telah diceritainnya tadi. Dan teman-teman semua diharapkan mendengar dengan baik ya. Silakan Ariska. Baik, Bu. Saya akan menceritakan masalah saya. Jadi kan Bu, saya 3 orang bersaudara. Saya ini anak terakhir Bu. Saya ini memiliki abang dan kakak. Jadi kan Bu, kakak dan abang saya ini udah bekerja Bu. Tinggal saya yang masih sekolah. Kakak dan abang saya itu kan Bu udah jadi dokter kan Bu. Jadi saya ini dituntut gitu Bu sama orang tua saya untuk ikut melanjutkan kakak dan abang saya gitu Bu untuk jadi dokter. Tapi di sisi lain saya itu tidak berminat Bu untuk jadi dokter karena dari jurusan saya aja udah IPS gitu kan. IPS kan nggak ada Bu pelajaran ke IPA gitu, nggak ada masuknya gitu kan. Nah, jadi tuh saya mikir tuh saya ini suka saya ini pengennya masuk kalau lulus nanti Bu, saya ini pengennya masuk ke hubungan internasional Bu gitu lah. Saya ada 2 pilihan sih Bu, kalau nggak hubungan internasional atau sosiologi Bu gitu kan. Kalau sosiologi kan masuk sama IPS kan Bu, karena saya suka juga sama pelajaran sosiologi. Tapi karena orang tua saya nih menuntut saya untuk masuk ke kedokteran, jadi saya tuh kayak bingung gitu Bu, bimbang gitu. Kalau misalnya nggak diturutin nanti jatuhnya kan saya kayak melawan orang tua gitu kan Bu, nggak menurutin kemauannya gitu kan Bu. Tapi kalau saya turutin, takutnya saya putus tengah jalan gitu Bu, gitu. Itu saya tuh lebih kayak mikir panjang gitu Bu. Kalau misalnya saya bisa aja sih mungkin ya masuk ke jurusan kedokteran gitu kan. Tapi percuma juga Bu kalau saya masuk tapi ilmunya saya nggak dapat gitu Bu. Itu aja sih Bu ceritanya. Baik Ariska, jadi di sini teman-teman ada nggak yang ingin bertanya kepada Ariska? Saya Bu. Silakan Dea. Makasih Bu. Sebelumnya Rizka saya mau nanya, itu orang tua kamu nyuruhnya itu kamu kan tadi kamu maunya mau masuk hubungan internasional atau apa sosiologi gitu kan? Itu kamu orang tua kamu nggak mau kan? Terus kamu nggak ada mau cerita kayak ngambil waktu luang? Biasanya kan salah satu orang tua kita memang ada yang berkeras mau kemauan sesuai kemauan orang tua gitu. Tapi pasti ada salah satu orang tua yang kayak mau mendengarkan anaknya, tapi pas time tertentu gitu. Nah, Ariska udah nyoba ngomong pas waktu-waktu luang gitu nggak? Sama orang tua ya, entah mama gitu kan biasanya mama tuh yang Udah coba cerita juga ya ke mama, terus tuh juga dia cuma bilang gini, dia mama aku tuh kayak misalnya tuh tipe orang yang kayak nurut gitu aja, ngikutin apa mau papa aku gitu kan. Jadi kayak misalnya tuh papa aku kan pengennya aku di jurusan dokter gitu kan, dia tuh kayak pengen ikut aja itu ke jurusan dokter. Tapi aku pernah cerita juga aku tuh pengen masuk ke sini ke jurusan ini, dia ngikutin juga gitu lah. Bu, dikit lagi boleh Bu? Iya nggak apa-apa, silakan Dea. Nah, nanti kalau misalnya ngikut nih kata orang tua apa tuh masuk kedokteran. Kalau misalnya kayak Ariska bilang tadi nanggung atau berhenti di tengah jalan. Nah, orang tua Ariska tuh udah siap nggak menanggung kerugian atau resiko dari gagal di tengah jalan gitu? Kalau soal itu ya Dea, aku belum ada bilang sih, cuman aku tuh kayak lebih mikir panjang lagi gitu lah, belum berani untuk menceritakannya. Kalau misalnya aku bakal masuk ke sini, aku kayak mana nanti aku belum ada ceritakan, cuman aku tuh udah kayak pikir panjang gitu lah. Kalau misalnya aku masuk ini, pasti aku nggak dapat ilmunya gitu, apalagi kedokteran kan, kedokteran pasti susah juga kan masuknya gitu, nah apalagi harus mempelajari dari awal, apalagi dari SMA jurusan aku kan udah IPS gitu. Bagaimana Dea? Menurut saya Bu, coba aja menurut saya Bu Ariska, coba aja bawa orang ketiga gitu buat ceritain kalau misalnya belum berani ngomong gitu. Biar ada masukan yang lainnya kamu didengar, orang tua kamu juga didengar gitu loh maksudnya. Itu aja Bu, Ariska. Terima kasih. Iya, sama-sama Dea. Jadi di sini masalah Ariska
yang kita ketahui semua ya, Nak, Ariska ini pengen masuk ke jurusan hubungan internasional atau sosiologi, akan tetapi Ariska ini nggak minat ke jurusan kedokteran yang disuruh oleh orang tuanya gitu ya. Nah, jadi ini kan udah menyangkut dengan masa depannya anak Ariska kan. Jadi di sini Ibu pengen nih kalian lagi banyak tanya kepada Ariska biar Ariska juga paham dan kalian juga mengerti atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi anak-anak Ibu semua, siapa nih yang mau bertanya kepada Ariska setelah Dea ini? Saya, Bu. Nah, silakan Aura. Ya, jadi saya ingin bertanya kepada Ika, apakah orang tua Ika kayak nggak kepikir gitu kalau jurusan Ika itu nggak nyambung sama kedokteran? Kalau soal itu aku nggak tahu ya, Ra. Cuman dia tuh kayak pengen nuntut aku untuk ngikutin jejak abang sama kakak aku gitu, Ra, gitu. Nah, aku juga nggak tahu kenapa, mungkin karena kakak aku sama abang aku udah jadi dokter kan, jadi dia pengen semuanya jadi dokter gitu. Oh, berarti orang tua Ika nggak tahu kalau Ika tuh jurusan IPS gitu. Jadi kan Ika juga bisa tuh bilang ke orang tua Ika kalau jurusan Ika itu IPS, jadi kayak kurang nyambung gitu kalau mau masuk kedokteran. Kalau kedokteran kan lebih banyak ke jurusan IPA gitu. Jadi Ika juga bisa bilang ke orang tua Ika kalau jurusan Ika itu nggak nyambung ke jurusan yang orang tua Ika pengen gitu. Kalau itu emang belum ada dibilang sih, Ra, tapi nanti aku coba bilang juga apa yang dibilang sama Aura tadi. Aku coba bicarakan lagi. Sudah, Aura? Sudah, Bu. Jadi ada yang masih penasaran gitu sama permasalahan yang Ariska hadapi? Masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya saya sendiri belum ya, Bu. Oh, belum. Sudah selesai bertanya kepada Ariska, jadi Ibu pengen nih mendengar saran dan masukan dari ke anak-anak Ibu semua untuk Ariska. Siapa yang pengen mengasihkan saran dan solusi serta masukan untuk Ariska? Saya, Bu. Silakan Aura. Ya, jadi saran saya kepada Ika bisa kayak berbicara dulu kepada orang tua Ika kalau jurusan Ika itu kan IPS, jadi kayak kurang nyambung gitu kalau mau masuk ke jurusan kedokteran. Nah, Ika juga bilang ke orang tua Ika kalau Ika itu ada jurusan yang pengen Ika masuki gitu. Jadi kayak Ika itu kurang setuju gitu sama orang tua Ika kalau Ika itu mau masuk kedokteran gitu. Sekian, Bu. Saya Bu. Bagus. Iya, sabar ya Dea ya. Iya, bagus nih saran dari Aura. Jadi Dea ya yang pengen kasih masukan untuk Ariska. Silakan Dea. Dikit aja Bu. Iya, Sebelumnya nggak apa-apa. Sebelumnya saya setuju kali Bu sama apa yang dibilang Aura, karena itu kan sangat berpengaruh juga Bu terhadap penilaian atau keputusan si Ariska untuk masa depannya gitu. Seperti yang saya katakan tadi Bu, kalau misalnya memang mau menceritakan atau bercerita mengenai keputusan atau masa depan Ariska ini bersama dengan orang tuanya, lebih baik dihadirkan orang ketiga Bu, orang ketiga seperti orang yang tidak berpihak dengan orang tuanya dan orang yang tidak berpihak kepada Ariska. Jadi kayak tim netral gitu Bu. Jadi biar nggak ada sama-sama berpihak, bisa memilih dan memberi keputusan yang adil seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Dea. Nih Ilham ada nggak pengen kasih saran serta masukan untuk Ariska? Ada, Bu. Baik, Bu. Tapi maunya Ilham tuh sebelum ngasih saran, ada satu pertanyaan, Bu. Kayak latar belakang dari orang tua Ariska, atau mungkin sampai mana pendidikan atau background pendidikan dari orang tua Ariska, Bu. Silakan Ariska, coba jawab pertanyaan dari Ilham. Baik, Ham. Orang tua aku bekerja kantor. Papaku kantor dan mamaku kerja di kantor juga. Oh, jadi kalau mungkin dari sudut pandang Ilham ya, Bu, mengenai permasalahan Ariska tuh, mungkin dari tempat organisasi Ilham atau kayak cerita-cerita tuh, Bu, yang populer, kata-kata yang populer tuh, Bu, kayak dari
Einstein tuh yang bilang jangan nilai ikan dengan caranya memanjat pohon. Karena tentu setiap orang tuh memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tapi mengenai pemilihan pemilihan jurusan dari orang tua Rizka itu, tentu dari segi orang tua untuk memilih pilihan yang terbaik untuk anaknya itu memang sangat-sangat kita pikirkan, karena tentu orang tua tidak mau anaknya salah-salah pilih. Tentu yang dikasih dari orang tua itu ya adalah pilihan yang terbaik. Tetapi untuk itu perlunya ada pemahaman kepada orang tua Rizka bahwasannya kalau setiap anak itu memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan hal begitu, ada baiknya Rizka untuk mengasih pemahaman kepada orang tuanya, dan orang tuanya tersebut juga memahami bahwasannya semua jurusan atau semua pilihan dari anaknya tersebut merupakan pilihan terbaik untuk anaknya, dan semua jurusan itu semuanya baik, tergantung individu tersebut dalam menyukai atau menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam jurusan tersebut. Dengan hal begini, tentu yang dikatakan Dea tadi, Bu, bahwasannya ada pihak yang ketiga atau pihak yang menengah untuk permasalahan Rizka ini, agar jika terkadang kayak kami yang SMA nih, Bu, kalau seandainya kita kan ngasih pemahaman, nanti dinilai sama orang tua itu bahwasanya lah sok pintar, karena kita kan nggak memiliki atau kayak baru belajar udah SMA dan ngajar-ngajaran ibu, tapi beda dari kalau seandainya kayak ibu yang bilang sama orang tua Rizka. Tentu kalau di apa tuh, Bu, kan ada juga, Bu, kayak menguatkan argumen kita tuh dari guru BK itu kan ada apa juga, Bu, apa namanya itu, Bu, yang kayak minat bakatnya tuh kan Rizka juga bisa coba, Bu, di mana kelebihannya. Nah, tahu penilaian Rizka tuh beda juga, Bu. Nah, mungkin itu saja dari Ilham, Bu. Baik, terima kasih ya Ilham. Bagus-bagus semua nih saran-saran anak ibu untuk Ariska. Ya kan Ariska? Apakah Iya, Ibu. kamu menerima pendapat dari teman-teman kamu semua? Sangat menerima, Bu. Dan saya sangat bersyukur, Bu, permasalahan saya hari ini dapat teratasi gitu, Bu. Dan saya akan mencoba bilang juga ke orang tua saya dan saudara-saudara saya agar dapat membantu saya untuk bicara ke orang tua saya, Bu, agar orang tua saya itu lebih mengerti, Bu. Ya, kalau misalnya saudara kamu nggak mau atau nggak bisa, ibu bisa bantu kamu kok untuk menjelaskan kepada orang tua kamu ya, Rizka. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Jadi masih ada nggak yang mau kasih saran atau masukan lagi kepada Rizka anak-anak? Sepertinya tidak, Bu. Baik, karena waktu sesi konseling pada pagi hari ini udah mau habis, jadi Ibu pengen menyimpulkan, boleh ya? Ya, Boleh, Bu. Bu. Boleh, Bu. Nah, jadi permasalahan Ariska ini akan berdampak untuk masa depannya kelak. Bukan permasalahan Ariska aja mungkin seperti ini, tetapi banyak juga orang di luar sana merasakan apa yang Ariska rasakan gitu. Jadi dapat Ibu simpulkan dari masukan teman-teman Ariska semua yang sangat bagus ini, Ibu harapkan semoga Rizka ini bisa lebih pandai lagi dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri agar tidak salah langkah untuk kedepannya gitu ya. Jadi apakah Rizka sudah merasa puas dengan sesi konseling kelompok kita pada pagi hari ini? Saya merasa sangat puas sih, Bu, karena apa yang saya rasakan ini satu persatu itu dapat terjawab gitu, Bu, dan mendapat solusi juga untuk kedepannya itu saya harus kayak mana, harus ngomong ke orang tua saya kayak mana agar orang tua saya itu dapat mengerti, Bu. Alhamdulillah kalau kamu udah bisa menerima solusi dari teman-teman ini. Jadi semoga kita semua bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi untuk kedepannya anak-anak. Karena berhubung waktu konseling kita pada pagi hari ini udah habis, jadi Ibu pengen
Ilham nih memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Bisa Ilham? Ayo, Bu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan sudah sampai ke penghujung konseling kelompok ini, semoga saja kita mengambil hikmahnya dan semoga saja apa yang kita raih bisa tercapai. Semoga saja apa-apa saja yang kita citakan sampai ke tujuan dengan mudah. Dengan begitu, langsung saja kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah akhirnya konseling kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih kembali, Bu. Juga, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Nak. Bu, kalau misalnya nanti kan kita di sini ada 3 orang lagi, Bu, nih permasalahan yang belum diselesaikan. Kalau misalnya nanti mau diselesaikan gimana, Bu? Apakah ada waktu lagi? Nah, itu kan ada 3 orang lagi yang belum menikah. Jadi kalian bisa melakukan kegiatan konseling kelompok ini pada minggu depan atau hari apa yang kalian mau, yang kalian pengen sepakati gitu. Hari minggu depan kalian bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bu. Pada pagi hari juga ya. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Baik, Ibu. Baik. Nah, jadi kita akan melanjutkannya pada minggu depan lagi. Jadi Ibu tutup konseling kelompok pada pagi hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Ibu.